Luar biasa Uzbekistan itu. Rasanya pingin nambah lagi nggak itu, Pak? Bukan lagi. Yang hebatnya itu ya luar biasa Uzbekistan. Dari tukang sapu Iya, Pak. sampai kemana pun cantik semua, Pak. Kelebihan dia banyak. Standby, rolling bos. Assalamualaikum Pak Wito. Apa kabar Pak Wito? Baik-baik. Waalaikumsalam. Merdeka Pak Jalen. Oh iya. Karena ini bulan Agustus kita wajib mengucapkan merdeka. Siap, merdeka Pak Wito. Merdeka. Aduh, saya nih bahagia sekali dan merasa sangat terhormat. Makasih Pak Wito udah mau datang ke podcast kita, Bos Podcast. Pak Wito, dulu kita kenal pertama kali di warung kopi ya Pak Wito ya. Betul, makasih. Saya pun tidak kenal Pak Jalen. Informasi tukang bakmi itu dari Sintang. Saya kaget juga. Alhamdulillah, ini orang yang sangat baik. Saya bilang, makan pun dibayarkan saya. Alhamdulillah dengan Pak Jalen ini. Itu hal yang mulia Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Pak Wito, Ya, Pak Wito kan sekarang sibuknya di organisasi apa aja ya? saya sibuknya memang di karate. Oh, karate di ya, Pak karate, Wito ya. ya. Cerita dong Pak Wito, gimana tuh? Oke, nih saya di karate ini saya senang olahraga, Pak. Iya, Senang Pak. olahraga. Saya itu asli Singkawang. Ya, Oh. Singkawang itu Iya, Pak Wito. dulunya Kabupaten Sambas, ibu kotanya Singkawang. Tahun 70-an. Ya, tahun 70-an, Pak. Iya. Jadi waktu itu saya pertama sekali bukan karate, Pak. Saya pertama kali adalah balap sepeda dulu. Oh, Pak Wito atlet sepeda sebelum karate ya? Ya, saya atlet balap sepeda. Saya dibimbing oleh Pak almarhum Ali Rahman waktu itu, orang kejaksaan yang tahun 60-an dia juara terus, Pak. Sudah meninggal almarhum dia. Tahun 60-an, setelah itu dia pindah ke Singkawang, Iya, Pak. Kejaksaan Singkawang. Dia melihat sosok saya, wah ini anak bisa dibimbing gitu. Gitu. Saya SMP udah jadi atlet sepeda waktu itu sepeda, Pak ya? iya saya sepeda, saya dilatih terus, saya naik Gunung Bendereng, naik sepeda kan gitu kan. Iya, Pak. Sepeda itu ingat saya masih dibalikkan, sepeda biasa dengan gear 18. Waduh. Gear 18 tuh ya. Bengkayang kan jalannya turun naik tuh Pak, Iya. luar biasa Pak di situ Pak. Nah di situ saya latihannya sangat aktif, dilihat dia tiga kali seminggu saya dilatih, dia naik motor, saya langsung naik sepeda. Ada kejuaraan sepeda Kalimantan Barat waktu itu. Oh, Nah, iya Pak. seluruh Kalimantan 100 lebih yang ikut waktu itu. 100 orang Pak ya? 100 lebih. Iya, iya. Start pertama adalah di STM. STM. STM seberang itu. Heeh. PP Sungai Pinju, Pak. Sungai Piu. Berapa puluh kilo itu Pak? Itu jarak Sungai Pinju kita sekitar 50-an kan? 50 kilo. 50 kilo kan? 53 kalau nggak salah. 53 nah situ PP itu. Iya. Pada waktu itu alhamdulillah saya masuk finish pertama. Wih, mantap banget ya. Jadi bisa dari sepeda terus ke karate itu gimana Pak ceritanya Pak? Saya lihat dulu, saya kan masih muda-muda. Banyak anak muda itu banyak ya buat geng lah dulu di Singkawang itu ya. Ada geng Apache. Saya sendiri adalah geng Kompas Komplek Pasar, Pak. Masjid itu di masjid. Nah, kami Kompas namanya, Komplek Pasar waktu itu. Itu luar biasa kita, Pak. Jadi kulihat anak-anak mudanya itu. Kompas tuh ternyata komplek pasar Komplek sebelum pasar. ada Kompas Media tuh Ya, Pak ya. itu Kompas itu Komplek Pasar kami namakan. Ini karena kami komplek. Kameramen kita soalnya orang Kompas Pak. Jadi dia akan terpukul sekali ternyata ya. Ya, Kompas Komplek Pasar itu di depan masjid itulah kita bijak apa itu di situ kita ya kan. Bang Juli itu Terus kerjanya saya ingat, di komplek pasar Pak. Komplek Pasar. Singkawang itu Pak. Jadi tahun 70-an juga lah itu ya. Terus kemudian saya lihat ini anak-anak ini saya juga belum masuk karate. Pada waktu belum. itu Pak Ali Rahman juga, ayo kita buka karate kan gitu. Beliau juga Pak Beliau ya? juga tuh Pak, beliau juga waktu itu. Kemudian kita latihan bersama. Iya. Latihan bersama. Kebetulan sudah berapa bulan kita latihan, datang pelatih dari Pontianak. Pak Yusuf Dole. Pak Yusuf Dole, itu pelatih kita. Jadi pembuka pertama karate di sana Pak dulu. Jadi zaman itu Bapak ganteng sekali dong Pak ya? Ya boleh dikatakan ganteng lah. Saya kayak orang Jepang, Cina. Oh gitu Pak ya? Matanya sipit tapi matanya kan kayak sipit matanya kan gitu. Asli Singkawang kan. Soalnya kan ya itu pada waktu itu saya sedang olahraga Pak, sedang olahraga. Terus saya latihan karate, kita sama-sama dibimbing oleh dia.
Terus tahun 83 kalau nggak salah ada kenaikan dan untuk KKI. Saya diberangkatkan waktu itu di Cibubur. Cibubur Jakarta ya, di Pak, Jakarta. ya? No, itu habis-habisan kita, Pak. Dan satunya saya di Cibubur Jakarta. 83 kalau nggak salah. Di Pramuka itu ya, Pak? Ya di latihannya? Pramuka itu. Sampai keliling Cibubur jalan kaki 40 kilo, Pak. Luar biasa. Luar biasa banget ya, Pak ya. Berarti. Tapi kalau kami di Singkawang itu sudah biasa jalan kaki dari Sungai Duri ke Pontianak. Itu kenaikan tingkat kita. Sungai Duri Pemangkat. Pemangkat Singkawang. Dan terus kemudian dari Sungai Duri ke Singkawang, Pak, 53 kilo itu. Iya, Jalan Pak. kaki waktu itu. Jalan kaki, Pak ya. Enggak. Itu jalan kaki pakai alas kaki atau enggak tuh, Pak? Enggak, Pak, enggak jalan pakai kaki. Jadi, Pak, saya pengen tahu prestasi apa yang paling menonjol di Bapak? Prestasi gini, kalau kita di karate itu kan ada 4 bagian. Iya, Pak. Satu adalah atlet, kedua pelatih, Iya, Pak. ketiga wasit, Iya, Pak. keempat pengurus, Pak. Oh. Jadi 4 pilar ini tidak bisa dipisahkan. Jadi saya ngambil yang mana? Saya udah atlet kan? Oh iya, betul. Sudah atlet. Waktu itu ada pembukaan karate. Iya, Pak. Ada pembukaan untuk wasit. Iya. Saya coba-coba. Saya harus di 4 ini saya harus masuk di salah satu bidang, harus menekunin back to basic saya kemana. Saya sudah jadi atlet waktu itu. Jadi atlet, akhirnya saya mengambil satu fokus untuk wasit. Bapak ambil fokus untuk wasit ya, Pak ya. Karena gini, kalau karate itu kalau ikut dan 100 bisa lulus, Pak. Tapi ikut lulus 100 satu pun belum tahu lulus, Pak. Itu wasit berat sekali wasit. Benar ya, Pak ya. Benar. Kemana aja Bapak pernah nih selama jadi wasit nih? Sebelum COVID, saya Iya. banyak sih negara-negara, saya banyak lupa. Iya, Jadi negara yang sebelum COVID itu saya pertama sebelum COVID, Pak, saya di Hanoi. Hanoi, Pak ya. Saya ke Hanoi itu mengambil, karena saya sudah AKF. Kalau AKF itu Asia Karate Federation untuk wasit. Iya, Pak. Itu kalau mau ujian lagi satu negara, itu Iya, saya harus melalui satu negara dulu. Pada waktu itu saya ke Hanoi. Hanoi itu saya ingat betul, di Hanoi itu dari Jakarta 4,5 jam di kota Bac Ninh, ke Kota tempat Bac Ninh. peperangan di Vietnam itu. Iya, Pak. Gedung Vietnam. olahraga yang terbesar di situ kan. Vietcong. Iya, Vietcong itu. Iya. Waktu itu kita memimpin di sana kan. Iya. Ya, mimpin. Setelah itu menjelang 3 bulan atau berapa, saya langsung diberangkatkan lagi ke Uzbekistan. Ngambil memperpanjang SIM saya. SIM AKF saya di Uzbekistan, Pak. Itu Pak, di sana. dari pengalaman Bapak yang udah keliling dunia ini ya, beberapa negara lah. Negara apa? Itu yang paling cantik-cantik itu cewek mana, Pak? Waduh, yang paling cantik itu memang dijatuhkan Allah itu mungkin bidadarinya Uzbekistan. Uzbekistan, Pak. Luar biasa Uzbekistan itu. Rasanya pingin nambah lagi nggak itu, Pak? Bukan lagi. Yang hebatnya itu ya, luar biasa Uzbekistan. Dari tukang sapu Iya, Pak. sampai kemana pun cantik semua, Pak. Aduh, luar biasa. Boleh, Luar Bang biasa. Faisal kalau mau nambah. Ya kan? Uzbekistan tuh memang tidak ada lawan. Saya udah keliling kemanapun, tidak ada lawan Uzbekistan. Dari Cantik, tukang cantik. sapunya itu, Pak ya. Dari tukang sapu, luar biasa, Pak. Dari tukang sapu ya itu. Memang Tuhan menciptakan di situ mungkin bidadarinya. Bidadarinya. Dan saya pernah tanya, Iya, Pak. tanya sama OC saya. Iya, Jadi siapa yang banyak yang dapatkan cewek-cewek Uzbekistan? Dia bilang dia bisa kawin 4 di sana. Oh iya, Pak. Rumahnya beda. Terus satu lagi, kenapa mall tidak ada laki-laki jarang masuk? Iya, kan? Terus informasi dia suka kelahi, Pak, dia bilang kalau laki-laki ke sana di mall tuh suka kelahi dia. Jadi kan bininya banyak. Yang 2002 saya 2002 saya ke Uzbekistan. Kembali lagi kemarin 2019. Perubahan jauh ke Uzbekistan. Luar biasa. Cuman saya kemarin saya di Uzbekistan saya nggak bisa ke makam Bohari. 5 kilo dari Uzbekistan. Iya, Pak. Di kota lupa saya itu kan ya. Di situ, Pak. Itu. Kenapa itu, Pak? Pas kawan saya ada yang berangkat. Pas waktu itu giliran saya menjadi wasit. Jadi kawan saya di Macam berangkat ke sana, saya hari pertama jadi wasit di situ. Jadi saya tidak sampai ke sana, tapi di masjid Uzbekistan saya kunjungi, gitu kan. Itu terkenal kan? Iya. Zaman Soekarno ya. Iya. Zaman Soekarno sudah Uzbekistan itu terkenal. Bener, Pak. Bener banget. Bohari. Kota 1000 bidadari. Pak. Bidadari, betul. Aduh. Saya waktu 2002 kaget juga, Pak. Waktu tariannya itu. Oh iya. Tarian itu pertama kita disuguhkan tarian dulu. Tarian itu, Pak ya?
belly dance itu. Oh, dari 20 Yang kelihatan pusernya. olah bukan dari 20 15 5 tinggal 1, Pak. Itu daya tarik luar biasa itu. Luar biasa itu. Luar Itu daya biasa, tarik Pak. masing-masing negara ya. Berarti dari pengalaman Bapak selama Bapak jadi wasit Ya. ke beberapa negara yang paling berkesan memang Uzbek ya Pak ya? Uzbek dan lawan Uzbek paling berkesan. Tapi kalau untuk cara makanan, terus kemudian untuk Iya, Pak. alam-alamnya kan, Iya, Pak. menyesuaikan diri yang paling bagus memang Cina. Cina alamnya sama dengan kita. Oh, China, Makannya Pak, juga banyak luar biasa Cina. Tapi itulah harus teliti, kita harus teliti. Kita sebagai umat Muslim Oh, betul, Pak. sangat teliti. Kami dari Indonesia kadang-kadang kita membawa makanan itu rice cooker kita bawa, kemudian ikan teri kacang, terus kemudian rendang. Itu tidak terlepas kita bawa itu. Karena sedikit saja yang tidak boleh kita makan itu Iya, aja. benar, Pak. Itu Cina. Pak Wito sekarang usia berapa Pak Wito? Saya sudah masuk 62. 62 tahun. 62. Berarti Pak Wito udah ngerasain banget beberapa generasi kita ya kan? Banyak, sampai ya. dengan generasi yang sekarang milenial bisa dibilang kayak gitu. Ya, betul, Pak. Apa ada nggak sih Pak pesan-pesan dari Bapak untuk anak-anak sekarang? Mungkin ada perbandingannya untuk bisa punya kegigihan seperti Pak Wito yang dari SMP udah latihan sepeda terus jadi wasit karate, akhirnya bisa merasakan manfaatnya dari prestasi itu ya kan Pak, dari kesungguhan Pak Wito bisa keliling dunia gitu ke beberapa negara itulah ya kan. Mungkin ada pesan gitu Pak kan yang mungkin Bapak bisa ceritain, share biar teman-teman yang nonton dapat manfaatnya dan bisa jadi motivasi untuk mereka kayak gitu Pak. Ya. Saya sudah 2 zaman. Dulu zaman tidak punya HP, sekarang sudah punya HP, kan milenial yang luar biasa. Dulu kita mencari teman naik sepeda belum tahu ada, jaraknya kira-kira mungkin 10 kilo belum tahu ada. Tapi sekarang zaman yang luar biasa kan. Untung saya mengalami 2 zaman. Terus anak-anak muda sekarang harus memacu diri, harus memacu diri, prestasi harus ada, yang bermanfaat, kan. Jadi sekarang saya lihat anak-anak kita yang terutama anak-anak yang muda-muda ini, carilah kira-kira apa yang bisa membuat dia menjadi satu motivasi. Kira-kira rugi kalau tidak. Semua fasilitas sekarang sudah ada oleh orang tua. Kalau zaman kita dulu tidak ada sama sekali, Pak. Kita cari sendiri, makan pun sulit, apalagi gizi vitamin ya, kita cari sendiri. Tapi sekarang sudah enak anak-anak muda. Kita datang di rumah 5 meter saja masih pakai motor. Kalau bisa jangan 5 meter, anak sekarang udah pakai 5 motor. Kalau kita menjaga kesehatan kita jangan. Kita lebih baik jalan kaki, ya kan, membantu orang tua apa segala. Itu yang penting. Jadi anak-anak sekarang itu harus memacu diri lah. Ya, zaman sekarang ini semua zaman elektronik ya Pak ya, kan? Iya, benar. Zaman elektronik. Jadi apa yang harus kita ambil peluang dalam elektronik ini? Benar. Kita harus ada satu tujuan. Jadi jangan main HP, main game terus yang nggak ada menghasilkan. Menghasilkan sih boleh ada. Benar. Pada waktu saat-saat saja. Benar. Kalau kira-kira apa yang itu sebagai marketing misalkan, apa yang harus saya ambil nih? Apa yang saya habis di HP ini? Kan bermacam-macam ada di situ. Ya kan gitu. Jadi sebagai anak muda, mari kita memotivasi diri kita sendiri. Kira-kira apa yang harus kita perbuat dan menghasilkan. Itu yang penting sekarang ini kan gitu. Untuk generasi sekarang enggak susah lagi mau makan pakai ojek, mau apapun segala udah lengkap semua segala-galanya. Harusnya generasi sekarang jauh lebih pintar ya Pak ya. Lah, jauh lebih pintar. Kalau zaman dulu waduh, minta ampun. Kan? Dan lebih bisa saya fokus. itu pernah naik sepeda dari Pontianak ke Singkawang, jalan Kelapa waktu itu. Jalannya Kelapa 6 jam, saya ingat persis itu. 6 jam 3 kali saya naik sepeda. Kalau anak sekarang Pak disuruh kayak gitu langsung bunuh diri Pak. Nah, itulah makanya. Lompat tuh dari jembatan Sungai Kapuas tuh. Tapi enggak, kita pacu terus anak muda sekarang ya. Insya Allah makin meningkat kan. Jangan sampai putus asa. Jalankan terus. Insya Allah akan memberi jalan. Allah akan beri jalan. Kalau kita memacu diri, kemudian kita berdoa, apa yang kita kehendaki, insya Allah ada aja jalannya. Yakin saya kan. Betul saya itu tidak nyangka dulu. Saya di Singkawang dulu
hanya dengar lagu Cina cangcing cong cengcong di sana. Nggak taunya bisa ke China. Nggak taunya bisa ke Cina. Alhamdulillah. Orang Singkawang sendiri mau ke Pontianak susah kan? Saya sudah alhamdulillah sudah keliling dunia. Berkat kerja keras ya Pak ya. Ya itulah dia. Dan fokus. Iya Pak, bagus. Ya betul Pak. Pak Wito, kalau saya boleh tahu Pak Wito, Ya. Anak-anak Pak Wito juga karate atau anak bergerak di bidang lain? Anak saya karate dua-duanya. Anak saya laki dua-duanya Pak. Laki dua-duanya. Satu yang paling tua itu dan 2 karate. Dan 2 karate. Dia masuk ke polisian. Oh, polisi. Polisi di Pontianak. Dan 2 karate dia. Bagus atletnya, dapat juara terus dulu. Terus yang nomor 2 itu namanya Agung. Iya. Dia sutradara. Iya Pak. Dia sutradara Pak. Sutradara. Dia membuat film Pontien. Yang mengangkat dia ya. Dulu diangkat terus film Pontien itu ya. Iya. Luar biasa kan Pontian, penontonnya pun banyak sekali kan gitu. Sekarang dia berkiprah di Jakarta. Di Jakarta. Berarti anak-anak Bapak termasuk Bapak didik dengan disiplin ya Pak? Disiplin ya, itulah kunci utamanya kan gitu. Jadi mereka pun dari karate itu kan sangat menuntut kedisiplinan kan Pak, untuk bisa berprestasi Pak. Iya, dari karate itu sudah lengkap Pak. Jadi dia punya dia punya bela diri satu, yang kedua keberanian dia ada, yang ketiga dia melakukan sesuatu harus dia mikir dulu, karena ada pedoman karate itu, ada 10 pedoman yang harus kita taati di situ. Di situlah mereka bahwa percaya diri. Benar. Pertama kita harus percaya dulu, diri Pak, untuk mendidik anak-anak. Benar Pak. Itu kunci utama Pak. Itu penting percaya diri pada anak-anak, karena dia kalau dia biasakan sesuatu misalkan dia apa yang harus saya perbuat. Benar. Ya kan gitu ya kan, apa yang saya perbuat dalam keadaan kepepet, dalam keadaan bahagia ataupun kesusahan, dia bisa membacakan dirinya sendiri itu Pak. Karena kalau KKI itu ada 10 pedoman karate. Kalau istri Bapak juga karate? Istri seorang guru, kepala sekolah, kemudian 4 tahun yang lalu sudah meninggalkan saya kan gitu. Pak. Sangat baik ibu itu. Banyak yang dibantunya waktu itu. Luar biasa. Sampai ada Bapak juga baik. Jadi istrinya pasti baik. Terakhir waktu dia meninggal, saya ingat persis. Waktu itu ada seorang ibu. Iya Pak. Tukang cuci. Orang tuanya adalah sudah meninggal bapaknya. Anak itu kepingin mau sekolah dia, sekolah. Pak. Lingkungan sekolah. Iya kan? Pak. Waktu itu kan pakai online, dia tidak masuk. Dia tanya saya, udah perjuangkan bagaimana caranya. Kasihan anak kan? Iya Pak. Akhirnya dia masuk, dibelikan istri saya, macam-macam lah. Tanggung jawab sebagai kepala sekolah itu. Iya, Pak. Dia datang ke rumah mamanya membawa 1 apel Pak. 1 apel saking tidak mampu. Sampai nangis saya Pak, luar biasa. Kan? 1 apel. Ucapan terima kasih kepada istri saya yang membantu anaknya, luar biasa Pak. Luar biasa. Itu istri saya. Tapi Allah lah yang dia meninggalnya pun enak kan. Allah sangat membantu. Memang kebaikan memang jangan diragukan lagi. Allah tetap akan membantu. Yang luar biasa Pak. Itulah sampai teringat saya sekarang. Yaitu perjalanan hidup manusia. Ya, berarti cinta ibu sampai hari ini masih tetap ada di hati Bapak. Iya, kata Pak Jalen itulah dia. Ya betul Pak Jalen ya. Jadi sosok istri itu sangat berperan ya Pak ya. Oh iya, sampai sangat berperan sekali. Sangat berperan berhasil sekali. Ya kan. Baik dia orangnya. Ya itulah kita harus cari istrinya seperti itu ya kan. Iya, Pak. Mudah-mudahan semua yang ada kiri kanan kita, teman kita, mudah-mudahan ya akur lah, sakinah lah. Amin. Ya. Pak Wito, harapan Pak Wito ya untuk karate Indonesia sendiri itu apa ke depannya Pak? Kedepannya karate Indonesia mungkin sebelum-sebelumnya karate Indonesia akan maju. Iya Pak. Luar biasa. Di Asia itu kan 34 negara Pak. Bukan Asia Tenggara, Asia. Nah, kalau Asia Tenggara kan 11 saja. Kalau Asia itu 34 negara. Kalau dalam kejuaraan kemana-mana pun tetap Indonesia mengambil tetap mengambil juaranya. Ya kan? Seperti saya kemarin, bukan tahun ini, tahun yang lalu ingat saya di Uzbekistan. Kita membawa 37 atlet dari Indonesia, cuma 1 masuk. Itu kan negara Pak, luar biasa. Benar. Yang berebut kan. Oh, itu luar biasa. Jadi saya pikir memang Indonesia untuk karate ini diakuin Pak. Diakuin. Luar biasa karate Indonesia. Mesti ada yang masuk gitu loh. Cuman sayang kita Olimpiade ini belum masuk kemarin. Benar. Kan menuju ke sana kan gitu. Dan enaknya lagi karate ini dia mempunyai standar. Porki itu membawahi 25 aliran. Jadi kalau dia bermain, semua boleh main itu, macam-macam aliran. Tapi dia di bidang perwasitan, pengadil kata orang itu, dia punya standar dari WKF.
Itulah dia. Terus dari kampung sekali sampai ke dunia itu sama. Itu enaknya karate. Sama. Kita dididik itu terus dipacu. Itulah dia. Kalau udah memang pertandingan itu, kalau misalkan pertandingan kita mengacu selalu apa poin yang kita ambil, kita terapkan di BKF lah yang menerapkan untuk ke bawahnya itu, Pak. Itu dia. Iya, mantap sekali Pak Wito ya. Ya. Jadi kesimpulannya yang saya dapat dari Pak Wito bahwa kerja keras, kedisiplinan, Ya, itu utama. Pak ya. Dan jangan lupa kita harus jadi orang yang baik ya Pak. Ya, baik, dan berdoa. Iya. Berusaha dan berdoa itu kunci utama. Dan sukses juga pastinya ada sosok wanita yang selalu mendampingi kita ya Pak. Ya, itu dia. Itu paling penting, Pak. Pak Wito, saya terima kasih banget Pak Wito udah mau datang ke Bos Podcast. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Amin, Ya, Pak Pak Jalen. Amin. Merdeka. Merdeka Pak Wito.